Jadi sudah bukan kategori bisa atau tidak bisa, tapi ini sudah menjadi kewajiban kita. Hari-hari gini hampir seluruh kabupaten kota itu punya yang namanya mall pelayanan publik, Mbak. Majadigi ini aplikasi pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kita sinkronkan dengan kabupaten kota, Mbak. Bahkan hari ini kita dorong untuk berbasis AI. Kondisi fiskal Malang, kondisi fiskalnya teman-teman yang di Kediri tentu berbeda. Ya, kita ingin mendorong itu tentu sudah mengukur. Gitu. Malang ini kota pelajar. Mahasiswanya banyak. Nah, tidak hanya di sampai kota Malang, kami ke depan ya akan tetap mendorong kabupaten kota lainnya. Pungli-pungli di beberapa tempat itu bisa terminimalisir. Gitu loh. Hari ini sudah beberapa kabupaten kota yang kemudian terkoneksi. Karena ini basisnya sudah, mohon maaf ini kita ngomong dunia ini sudah sangat cepat ya Mbak ya. Iya. Kedepan kita sudah tidak perlu lagi lah yang namanya customer service gitu. Kami mendorong agar kemudian pelayanan publik ini mampu kita selesaikan dalam satu genggaman, bahasanya lewat HP kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dulur Jawa Timur. Kembali kita berjumpa dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentu kami harap Dulur Jawa Timur semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik begitu ya. Dan tentunya akan semakin bahagia dong kalau hidup di Jawa Timur bisa menikmati, merasakan pelayanan publik yang sangat luar biasa. Kita akan berbicara seperti apa kemudian komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini teman-teman di Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur turut mengawal terkait dengan pelayanan publik zaman now. Wah, ini kalau zaman now bicaranya soal milenial gitu ya. Memang kebetulan ini nggak kebetulan sih, nggak ada yang kebetulan katanya di dunia ini ya. Saat ini bersama saya sudah ada anggota Dewan Milenial. Beliau ini memiliki kedudukan penting atau jabatan penting yang menjabat sebagai Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Demokrat. Siapa lagi kalau bukan Mas Dedi Irwansyah, Sarjana Pendidikan. Mas Dedi, kita berjumpa dalam podcast kali ini. Terima kasih ya Mas sudah bersedia hadir. Ya, Mbak Tika. Sebagai salah satu Dewan Milenial ini tentunya sangat concern juga ya Komisi A terkait dengan pelayanan publik zaman now. Mampukah kemudian Jawa Timur menjadi provinsi digital? Nah, Dulur, kalau kita bicara soal Komisi A atau pemerintahan, Komisi A ini meliputi ketentraman dan ketertiban, kemudian administrasi kependudukan, penerangan atau pers, hukum, perundang-undangan dan hak asasi manusia, kepegawaian, aparatur, narkotika, dan penanganan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terkait perizinan juga merupakan domain dari Komisi A, Dulur, sosial, politik, dan organisasi kemasyarakatan, pertanahan, wilayah kelautan daerah, serta perlindungan konsumen dan pemberdayaan masyarakat. Tapi Mas Dedi, ini sekarang kita mau bicara soal seperti apa kemudian pelayanan publik zaman now yang diinginkan oleh masyarakat supaya kita nggak dengar lagi sambatan-sambatan, keluhan-keluhan, terutama mungkin keluhan di dapilnya Mas Dedi juga begitu kalau ada gitu ya Mas ya terkait pelayanan publik. Bicara saat ini komitmennya menjadi provinsi digital, sebenarnya bisa nggak sih? Kalaupun bisa, apa yang harus dibenahi nih Mas dalam pelayanan publik di Jawa Timur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedulur Jawa Timur semuanya, terima kasih banyak Mbak Tika. Sama-sama. Saya hanya ingin meng-highlight bahasa saya diksinya Mbak Tika tadi, bisakah kalau kami Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, bahkan insya Allah ini juga menjadi komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam artian komitmennya Bu Kofifa bahwa wajib. Jadi sudah bukan kategori bisa atau tidak bisa, tapi ini sudah menjadi kewajiban kita bahwa di tengah transformasi teknologi yang luar biasa ini, pemerintah wajib adaptif, sehingga adaptif bentuknya ini salah satu hari ini bahwa hal-hal yang berbau pelayanan publik, terutama pelayanan dasar, harapannya sudah adaptif dengan kondisi hari ini. Hari ini dalam artian begini Mbak, hampir ini, tapi ini simplikasi saya sendiri, dalam artian itu justifikasi saya sendiri, hampir 24 jam
24 jam kehidupan kita ini, itu setengahnya itu dihabiskan oleh masyarakat kita bersama gawai HP-nya, dengan HP-nya. Dan kalau boleh saya juga klaim, hampir 90% masyarakat Jawa Timur itu pengguna teknologi, pengguna HP, dan rata-rata sudah melek terhadap dunia digital kan gitu. Nah, jadi pelayanan publik di era sekarang ini yang memang wajib dan sudah mengarah ke arah yang mengadopsi kemajuan teknologi informasi yang ada. Sehingga bahasa kami, kita sudah saatnya wajib mendorong pemerintahan Provinsi Jawa Timur untuk menjadi provinsi digital. Dan itu juga terdiktum jelas dalam perda kita tentang pelayanan publik, bahwa kita mendorong pelayanan publik di setiap kabupaten kota bahkan Provinsi Jawa Timur untuk menggunakan teknologi informasi gitu. Oke, karena jadi itu ini tadi sudah bicara konteksnya kewajiban wajib ya. ini. Jadi mau bukan tidak lagi mau, suka tidak suka. Suka tidak suka gitu loh. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, karena ya tadi kondisi masyarakat kita sudah seperti itu. Kemajuan dunia sudah seperti itu. Mungkin Indonesia masih berbicara AI gitu Mbak ya. Tapi luar negeri sudah berbicara AGI. Kita AI saja masih adaptif, masih gaptek, atau mungkin masih kaget-kaget. Kok bisa begini, bisa begini. Sedangkan di luar negeri sudah berbicaranya AGI. Gitu loh. Jadi dunia ini memang hari ini kemajuan teknologi ini luar biasa. Nah, hari ini maksud kami kemajuan teknologi ini harus mampu kita manfaatkan dalam rangka kita memberikan pelayanan maksimal, pelayanan paripurna kepada masyarakat Provinsi Jawa Timur. Oke, tapi kalau kemudian kita bicara mengenai pelayanan publik yang sudah ada di Jawa Timur saat ini, begitu Mas Dedi, hal apa kemudian yang menjadi catatan khususnya dari Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur? Nah, saya jujur apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam artian ini Bu Khofifah, Mas Emil Dardak ini sudah berupaya semaksimal mungkin. Cuma yang namanya kapasitas masyarakat, kemudian SDM masyarakat dan segala macam ya kita harus memaklumi. Banyak keluhan, banyak highlight yang kami lakukan itu tentang pelayanan dasar ya. Terutama bahasa saya ini makanya bahasanya saya katakan terutama terkait pelayanan kesehatan. Kita tentu bermimpi, saya pribadi bersama rekan-rekan Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur bermimpi agar kemudian masyarakat yang sakit itu ketika ingin menuju ke rumah sakit, dia sudah memulainya dari rumah. Dia akan dapat layanan apa, kemudian dia akan bertemu dengan dokter apa, kemudian kamarnya seperti apa. Itu bisa dimulai dari rumah dengan gawainya, harapan kita, antriannya dan segala macamnya. Ke depan kami sangat berharap begitu. Tidak ada lagi ceritanya kalau kemudian ada pasien rumah sakit A gitu, ketika meminta layanan kesehatan ternyata kamarnya penuh dan segala macam, antrian yang ini yang itu yang membuat itu ribet dan segala macam. Harapannya ke depan seperti itu. Walaupun hari ini pelan-pelan ini pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah berupaya mendigitalisasi layanannya. Tapi Mas Dedi, kalau bicara soal temuan-temuan seperti yang tadi Mas Dedi sampaikan, misalnya terkait dengan kecepatan begitu ya, juga tidak kalah penting adalah terkait dengan ketepatan tindakan. Itu memang apakah ada sambatan seperti itu, apalagi dari dapilnya Mas Dedi juga, yaitu Dapil Jatim 2 di Kabupaten Sidoarjo, Mas Dedi? Ya kalau sambatan pasti ada lah Mbak, pasti ada. Terutama misalnya hari-hari ini penerimaan murid baru. Hari ini kan pemerintah Provinsi Jawa Timur khusus ngomong soal SMA sudah mendigitalize, bahkan sudah berbasis AI gitu loh. Cuman kan pemahaman masyarakat tentu berbeda, Mbak. Ada yang memang mereka sudah sangat ngapunten bahasa Darjo kami itu lanyah gitu ya. Lanyah menggunakan teknologi, Mbak. Ada yang kemudian iki opo, kudu opo, iki ngupload iki kok cek suwe nih, bingung. Ya itu ini problem real ya bahasa saya ya. Dan kemudian mereka mengeluh ya wajar-wajar saja karena ini barang yang kemudian menurut mereka hal yang baru. Sama mungkin dulu Mbak Tika, kalau Mbak Tika pakai WhatsApp dulunya, kan awalnya kan pasti awal-awal dulu masih butuh transisi, butuh penyesuaian. Itu sesuatu yang wajar bagi kami, sehingga literasi digitalnya kita dorong.
Kita dorong peningkatan literasi digital, publikasinya seperti apa, dan segala macamnya. Gitu. Tapi kalau Mas Didi menilai kecepatan pelayanan publik saat ini seperti apa? Alhamdulillah Mbak, ya sekali lagi kita menggunakan indikator dulu. Kita menggunakan indikator, alhamdulillah pemerintah Provinsi Jawa Timur ini salah satu provinsi yang mendapatkan award dalam hal pelayanan publik yang berbasis teknologi. Tapi sekali lagi tentu pasti ada kekurangan di sana sini gitu. Kayak namanya teknologi ini kan terus bertransformasi terus kan gitu. Nah, yang kedua tentu layanan internet. Nah, layanan internet ini kan setiap kabupaten kota kecepatannya mungkin ada yang berbeda. Itu hal yang mungkin harus kita evaluasi. Terus mungkin ya Mbak Tika mungkin pernah mendengar, wah aplikasi ini kok ngadat gitu kan. Nah itu ya itu ada memang, kita tidak memungkiri. Tapi sekali lagi kami pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Bu Kofifa, DPRD Provinsi Jawa Timur terus mendorong ini akan dilakukan perbaikan semaksimal mungkin dalam rangka kita mampu memberikan pelayanan paripurna ke masyarakat. Soal kurang lebihnya pasti namanya ini ciptaannya manusia. Nah ini mari kita perbaiki bersama-sama gitu. Jadi kita sama-sama berbenah seperti itu ya Mas Didi. Tapi begini loh, di samping kalau kita bicara mengenai ada kendala, ada tantangan, tetapi sangat luar biasa dan kita patut berbangga nih Mas Didi, karena kan Provinsi Jawa Timur itu banyak mendapatkan prestasi terkait dengan layanan inovatif, pelayanan publik. Ini kalau menurut Mas Didi sendiri, hal apa sih yang paling diunggulkan begitu atau yang paling menonjol terkait prestasi pelayanan publik di Jawa Timur ini Mas? Ya kalau kemarin kan terkait pembayaran pajak, kami punya tenan-tenan pelayanan pajak di mall pelayanan publik, bahkan di beberapa sudut-sudut kota gitu kan, itu mempermudah masyarakat yang tidak harus jauh-jauh datang ke Samsat dan segala macam, karena bentang wilayah kita ini Provinsi Jawa Timur ini ada yang gunung, ada yang laut, ini juga menjadi problem. Tapi alhamdulillah lewat beberapa kebijakan Bu Kofifa terkait pelayanan pajak, terkait layanan kependudukan, itu sudah membantu masyarakat. Gitu. Ini ada beberapa contoh pelayanan publik di Jawa Timur ini Mas Didi ya. Ada layanan administrasi kependudukan, penerbitan KTP elektronik, penerbitan kartu keluarga, penerbitan surat keterangan kematian, kemudian penerbitan surat keterangan kelahiran, juga penerbitan surat keterangan pindah pergi. Nah ini seperti apa kemudian bisa turut campur agar pelayanan publik di kabupaten kota ini bisa dilakukan secara baik, secara maksimal, secara cepat? Hari-hari gini hampir seluruh kabupaten kota itu punya yang namanya mall pelayanan publik, Mbak. Namanya mall pelayanan publik. Dan itu terkait layanan yang Mbak Tika sampaikan tadi itu disiapkan dalam satu mall bahasanya itu bisa diakses semuanya. Nah bahkan hari ini kaitan dengan itu Provinsi Jawa Timur juga punya yang namanya satu aplikasi yang namanya Majadigi. Ya, walaupun memang karena ini masih proses pembangunan terus, masih ada ngadatnya, kita harus memaklumi, tapi paling tidak ini sudah menjadi langkah awal bahasa saya bagaimana kemudian pemerintah Provinsi Jawa Timur mensinkroniskan antara pelayanan yang ada di kabupaten kota dengan pelayanan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Nah ini butuh terus masukan dari masyarakat sehingga masyarakat itu tidak pernah mengeluh lagi terkait bagaimana mereka mengurus. Hari ini sudah ada KTP anak kan gitu, bagaimana kemudian ketika mereka, karena yang biasa bekerja bulan ini mereka bekerja di Kabupaten X misalnya, mungkin tahun depan karena urusan pekerjaan mereka dipindahkan ke Kabupaten Y. Nah ini sudah bisa terselesaikan lewat digitalisasi tadi itu, sehingga tidak perlu ribet-ribet mereka memindah misalnya kaitan dengan fasilitas pendidikan anaknya yang mau mendapatkan akses pendidikan dan segala macamnya itu. Apa yang harus difahami masyarakat Jawa Timur terkait dengan aplikasi Majadigi ini, Mas Didi? Majadigi ini aplikasi
pemerintah Provinsi Jawa Timur yang kita sinkronkan dengan kabupaten kota, Mbak ya. Jadi semua aplikasi layanan yang ada di Provinsi Jawa Timur ada dalam satu aplikasi. Baik itu terkait tentang info pariwisata, info ekonomi, terkait pelayanan kesehatan, bahkan ASN pun bisa mengakses dalam satu aplikasi Majadiki ini tadi. Jadinya memang lengkap, artinya memang lengkap semua di situ. Layanannya memang menu ya bahasanya ya. Menunya memang banyak dan lengkap. Tapi memang ada, karena ini masih proses pembangunan, ya masih terus di-drive oleh Diskominfo sebagai salah satu leading sektor agar terus bisa memberikan pelayanan terbaik. Bahkan hari ini kita dorong untuk berbasis AI, sehingga orang di satu aplikasi itu ketika dia bingung dia bisa bertanya. Nah, dan bertanya itu dijawabkan langsung oleh teknologi dalam bentuk AI, tidak perlu lagi customer service dan segala macam segalanya itu. Tapi memang hari ini masih pada penyempurnaan, tahapan terus dibangun terus. Bahkan kemarin kami Komisi ADPRD Provinsi Jawa Timur sempat ke Kota Malang dalam rangka melihat pelayanan publik yang ada di Kota Malang. Oh oke, ini seperti apa kemudian? Itu mengusulkan begitu Kota Malang sebagai pilot project kalau kita bicara terkait pelayanan publik, atau seperti apa? Betul. Kami melihat Kota Malang ini cukup, bahasa kami, dalam artian SDM-nya cukup, kemudian fiskal mereka cukup, sehingga kita dorong agar Kota Malang ini bisa menjadi kota pilot project pelayanan publik yang terdigitalize gitu loh, dalam satu bentuk gitu ya. Nah, karena dengan fiskal yang hampir 2,7 triliun dengan penduduk yang 800.000 sekian, kemudian mahasiswa yang sangat aware dengan teknologi ada sekitar 800.000 sekian gitu. Nah, tentu ini akan menciptakan ekosistem yang sehat gitu loh saya. Nah, tinggal bagaimana pemerintah Kota Malang bisa menciptakan aplikasi teknologi yang bisa memudahkan masyarakatnya dalam satu portal mungkin bahasanya. Karena ya SDM-nya mumpuni, fiskalnya ada, dengan kapasitas penduduk yang tidak terlalu besar, ini kita dorong agar bisa menjadi pilot project di Jawa Timur. Kita tahu Kota Surabaya memang sudah mendahului ya terkait beberapa pelayanan-pelayanan yang terdigitalize gitu loh. Tapi kan kita berharap karena Jawa Timur ini tidak hanya Kota Surabaya, Kota Malang itu bagian dari kota di Jawa Timur, dan dia sudah bukan hanya kotanya Indonesia, Mbak, tapi sudah menjadi kota internasional gitu loh. Banyak wisatawan, kemudian banyak para pelajar yang itu bisa menjadikan pictures Jawa Timur sebagai kota provinsi yang luar biasa pada saat itu. Baik, tentu karakteristik masing-masing kabupaten kota di Jawa Timur itu tidak sama. Kalau kita bicara mengenai tadi kalau di Kota Malang bicara mengenai sumber daya manusianya sangat mendukung ya Mas Didi. Tapi bagaimana kemudian kalau di tempat lain ada tantangan terkait anggaran, ada tantangan terkait sumber daya manusianya itu sendiri. Padahal Jawa Timur ini memiliki potensi besar untuk menjadi provinsi digital. Seperti apa? Ya tentu setiap kabupaten kota berbeda-beda. Makanya bahasa kami tadi, kami mendorong ini menjadi pilot project, harapannya ini menjadi salah satu epicentrum Malang Raya gitu loh. Tetapi kami juga tidak melupakan kabupaten kota yang lain, tidak. Kita ini tetap mendorong agar seluruh kabupaten kota juga sesuai dengan peraturan pemerintah agar pelayanan berbasis teknologi informasi itu aturan sudah gitu loh bahasa saya. Nah, ini juga kita dorong agar semua masyarakat bisa mengakses pelayanan itu dengan mudah. Nah, tentu SDM-nya mohon maaf ini sekali lagi tidak membandingkan gitu. Dengan Kota Malang dengan kota yang ada di Ngawi, kan ini pasti berbeda, Mbak, gitu, berbeda. Karena Malang dengan kota pelajarnya dan segala macam lingkungannya dan segala, Ngawi dengan agrikulturnya pasti berbeda. Nah, tetapi kan dengan kita mendorong ini paling tidak
ada kemudian yang bisa dibuat belajar oleh rekan-rekan kabupaten kota. Oh, kalau kita mau belajar pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi bisa ke Malang untuk daerah Malang Raya, bisa ke Surabaya kalau untuk areal sini. Nah, ini kita dorong spot by spot gitu loh. Sehingga semua masyarakat ke depannya dengan kemajuan yang teknologi informasi yang begini sudah bisa mengakses seluruh layanan yang mereka butuhkan lewat gawai mereka. Tentu ini punya tantangan yang luar biasa. Betul. Mungkin versinya Mbak Tika tadi anggaran. Kondisi fiskal Malang, kondisi fiskalnya teman-teman yang di Kediri tentu berbeda. Nah, ini yang akan menjadi tantangan kita, bagaimana kita bisa melakukan dorongan, intervensi kepada kabupaten-kabupaten kota lain dalam rangka yang mereka meningkatkan proses pelayanan publik mereka di daerah mereka masing-masing. Mas Didi, kenapa kemudian tertarik untuk mengusulkan Kota Malang sih? Ya, itu tadi seperti yang kami sampaikan tadi. Ya, kita ingin mendorong itu tentu sudah mengukur gitu. Malang ini kota pelajar, mahasiswanya banyak. Nah, ya mohon maaf ya Mbak Tika ya, saya tidak mengkategorikan tua dan muda, gitu. Tapi ya yang aware terhadap dunia teknologi ya tentu anak muda. Malang kumpulannya anak-anak muda bahasa saya kan, sehingga literasinya sudah sudah langsung dapat gitu, gitu. Kemudian kondisi fiskal mereka juga kuat dengan APBD yang begitu besar, dan kemudian penduduknya seperti itu juga, ini sudah cukuplah mumpuni. Dengan bentang wilayah mereka tidak terlalu rumit karena hanya memiliki 5 kecamatan. Nah, ini salah satunya itu maksudnya parameternya itu. Kita minum dulu dong Mas. Boleh. Ini bukan cuma properti soalnya. Sayang kalau dibiarin ya. Kalau kita bicara prosentase yang sudah pelayanan publik digital di Kota Malang itu sudah sampai berapa persen sekarang? Kota Malang, kita bicara Kota Malang. Di Kota Malangnya, iya. Kami kemarin kebetulan kunjungan kerja ke Kota Malang, mulai dari layanan kependudukan, kemudian perpajakan, imigrasi, PUPR, layanan informasi terkait infrastruktur ya. Dalam satu mall itu kalau tidak salah ada sekitar 38 tenan ya, kalau tidak salah, banyak tenan. Bahkan ya kita sempat bercanda, termasuk layanan pernikahan, mereka punya tenan Depak itu, KUA itu punya tenan yang satu khusus untuk menikah di mall itu, gratis. Bahkan ada tenan kayak wedding mini gitu ya. Nah itu kan cukup memudahkan bagi masyarakat yang mohon maaf mungkin yang secara ekonominya agak minim, mereka dapat tetap bisa menikmati pelayanan pernikahan yang maksimal, berbau wedding gitu, ala wedding gitu ya Mas Didi ya. Itu ada salah satu tenannya seperti itu gitu. Bahkan kemarin juga kami di Komisi A juga sempat bercanda terkait layanan kependudukan yang anak dan segala macam. Kan sekarang sudah berbasis online nih Mak, KTP kita ini. KTP kakak kita sudah online. Nah itu jadi kita besok kalau ke bandara enggak perlu lagi ngeluarin dompet nunjukin KTP kan, itu sudah tinggal begini kan, sudah clear kan gitu loh. Jadi hal-hal yang itu mungkin sangat memudahkan, dan alhamdulillah kita sangat berharap karena ini tidak hanya di sampai Kota Malang, kami ke depan ya akan tetap mendorong kabupaten kota lainnya untuk meningkatkan proses pelayanan publik mereka agar bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat, dan masyarakat bisa menikmati fasilitas yang mereka seharusnya dapat. Dengan fasilitas yang mereka dapat tentu mereka bisa mengurangi pengeluaran mereka, harapannya ekonomi mereka lebih sejahtera lagi. Mas Didi, tapi selain Kota Malang ada nggak tempat-tempat lain gitu misalnya? Ya yang jelas Kota Surabaya sudah menjadi kota yang luar biasa terkait pelayanan publik yang berbau digitalis ya. Nah ke depan kita ini jujur aja sekarang memang kami konsen ke Kota Malang dengan epicentrum Malang Raya ya gitu ya. Ke depan kalau bisa kami juga akan mendorong daerah Matraman mungkin dengan Madiun kan, gitu, dengan Madiun kan, lebih ke arah Bakorwilnya ini kita, sehingga nanti ini kan akhirnya pelan-pelan ini bisa merata. Gitu.
luar biasa ya. Kalau di dapilnya Mas Dedi sendiri gimana Kabupaten Sidoarjo? Kalau ngomong dapil ini repot. Ya. Pasti luar biasa juga dong, nggak kalah luar biasanya dong. Gimana kalau, coba? Ya seharusnya bahasa saya, seharusnya Kabupaten Sidoarjo ini sebagai kawasan penyangga ibu kota provinsi, ya, memang pelayanan publiknya harus semuanya sudah berbasis digital, karena insya Allah ini saya ini tinggal tidak bisa menyampaikan data pastinya, hampir seluruh masyarakat Sidoarjo pakai HP insya Allah kan gitu. Beda mungkin dengan daerah lain, mungkin ada yang ini soalnya dapilnya ketua komisi A ya. Jadi memang top loh ini Mas. Ya saya juga mendorong dinas perizinan dan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mendekatkan, mendigitaliskan pelayanan publik mereka, baik itu pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, terutama kita hari ini tidak usah muluk-muluk terkait pelayanan dasar masyarakat aja dulu, sehingga nanti tidak ada lagi keluh kesah masyarakat kalau mereka ke rumah sakit, misalnya kamarnya antrinya bisa 3 hari, antri 3 hari wong loro iku mbak ya selak budal mbak Nah kemudian terkait tentang pendidikan, karena memang pendidikan SD, SMP itu kan menjadi wewenang kabupaten kota, ya kita mendorong agar dinas pendidikan mendigitalisasi pelayanan mereka. Tapi alhamdulillah saya melihat pemerintahan Pak Subandi Mimi ini terus berupaya meningkatkan pelayanannya. Kalau kemarin kita sempat mendengar terkait jalan-jalan bolong, respon mereka cukup cepat, dan bahkan mereka sekarang punya satu portal pengaduan terkait pelayanan infrastruktur itu. Mall pelayanan publik Sidoarjo juga cukup optimal, ada di Lingkar Timur itu, sama dengan Kota Malang, mereka mengumpulkan dalam satu tempat pelayanan-pelayanan dibutuhkan oleh masyarakat. Soal kurang lebihnya, ini kan sekali lagi tidak mungkin semuanya paripurna bahasa saya. Ini akan kita terus dorong, kita genjot agar kemudian masyarakat Sidoarjo bisa mendapatkan pelayanan secara paripurna. Nah selain tadi Kota Malang, kalau Kota Surabaya jelas maksudnya sudah lebih dulu begitu ya Mas ya. Seperti apa kemudian pemerataan mungkin melalui Bakorwil yang ada di Jawa Timur ini? Betul. Jadi alhamdulillah, ini saya mohon maaf pada teman-teman di Bakorwil Pamekasan, tapi saya janji insya Allah akan ke sana, karena insya Allah berapa bulan ini kami menjabat, 9 bulan atau 8 bulan ini kami sudah muter di seluruh Bakorwil, memang kecuali Bakorwil Pamekasan ini. Tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan ke sana mendorong digitalisasi ini tadi. Di setiap Bakorwil itu ada namanya EJSC, Mbak. EJSC, MJC dan segala macamnya. Ini salah satu program pemerintah Provinsi Jawa Timur agar meningkatkan kapasitas dan kemudian pemahaman masyarakat di ruang digital, termasuk terkait dengan pelayanan publik yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah ini tentu bagi tugas kami Komisi A, karena Komisi A itu juga anggotanya berdasarkan dapil-dapil. Nah, kami memang meminta seluruh anggota untuk mendorong proses pelayanan publik di masing-masing dapil mereka agar kemudian ini bisa lebih optimal lagi. Baik. Kalau kita bicara soal, kan itu kalau pelayanan publik ada berbagai macam, termasuk ini kita bicara soal pajak ini Mas Dedi ya pastinya ya. Nah pelayanan pajak seperti hotel, restoran, hiburan, digitalisasi itu kan juga dapat diterapkan pada jenis pelayanan selain perizinan begitu. Tapi kemudian kalau kita bicara yang pajak dulu, ini seperti apa kemudian? Kalau pajak rumah makan, ya ini saya ngomong yang pemahaman saya yang Surabaya, Sidoarjo, Malang, yang dekat dengan areal saya, itu sudah langsung include di transaksi mereka, dan itu terreport langsung ke setiap bulan. Misalnya saya kaget kemarin ketika di Spenda Kota Malang, Spenda Kota Malang cerita soal pajak bakso presiden. Mereka bisa menghitung secara total, bahkan ternyata bakso presiden itu gak apa-apa kan saya sebut merek kan, gak apa-apa. Itu membayar pajaknya itu hampir setiap bulan itu 100 juta Mbak. Setiap bulan? Setiap bulan. Berarti kan penghasilan mereka dalam setiap bulan,
bukan penghasilan bahasa saya, apa namanya, omset. total omset mereka 1 miliar dong. Ini kan berarti ya luar biasa ini kontribusi pajak mereka dalam 1 tahun bisa sekitar 1,2 miliar lah kira-kira kan gitu. Dan itu terikot langsung dan itu ditagihkan kepada ownernya langsung gitu loh. Ya, itu bakso ya Mas ya. Itu padahal kalau kita tahu di Malang itu kalau bicara bakso kan banyak juga. Iya, makanya saya sampaikan tadi bakso. Yang paling tinggi memang ya tetap apa namanya BPHTP ya, pendapatan Kota Malang. Tapi ya kafe, kuliner itu salah satu penyumbang besar di Kota Malang gitu loh. Dan itu mereka terikat real time. Terikat real time. Nah, saya tahu juga Surabaya punya metode begitu juga, Sidoarjo juga begitu kan gitu. Nah, ini tentu memudahkan bagi pelaku usaha untuk menentukan strategi pasar mereka, menerapkan harga, kemudian mengatur cash flow mereka. Kalau ada apa-apa mereka bisa mengakses layanan ini dengan cepat gitu menurut saya. Kalau menurut Mas Didi seperti apa? Kalau kita bicara bahwa digitalisasi pelayanan publik itu dapat membantu mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta memberikan kepastian informasi mengenai biaya dan proses layanan. Teknologi itu selalu open, Mbak. Dalam bahasa saya, teknologi itu open, semua bisa mengakses, semua bisa cross-check dan segala macam. Sama dengan saya cerita tentang bakso presiden tadi. Dia tidak bisa apa namanya, karena di alat kasirnya itu dia tidak bisa menipu apa namanya aparat bahwa saya ini enggak sekian pajak saya karena pendapatan saya sekian, ini terdeteksi kan. Nah, ini menurut saya salah satu keunggulan yang bahasanya Mbak tadi soal korupsi, nepotisme. Iya, untuk mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Kalau dulu kita misalnya, mohon maaf ini sekali lagi tidak dalam rangka untuk menjudge siapapun. Kalau dulu kita mau ngakses layanan kependudukan saja, harus lewat meja ini, harus ada amplopnya ini, lewat meja ini harus lempatnya ini. Ini tidak, semuanya langsung di mall pelayanan publik kan gitu loh. Dan semua tahu bahwa ini semua gratis kan gitu loh. Nah, sehingga apa namanya pungli-pungli di beberapa tempat itu bisa terminimalisir kan gitu loh. Sama seperti, mohon maaf ini, kalau kita dulu, karena saya ini anak terminal Mbak ya, saya ini besar di terminal Bungurasi. Dulu itu calo-calo itu punya sisi ekonomi tersendiri. Kalau hari ini jenengan mau ke, misalnya mau ke Jogja gitu kan, sudah bisa melihat tiketnya. Harganya sekian, ini sekian, sehingga pungli-pungli ini sudah terminimalisir. Layanan SIM misalnya juga sama. Nah, ini kan berarti mengurangi potensi korupsi yang Mbak Tika sampaikan tadi. Karena ini sudah open. Semua orang sudah bisa mengakses, dan masyarakat Jawa Timur melekkan teknologi ini gitu. Jadi makanya bahasa saya ini bukan lagi bisa atau tidak bisa, tapi sudah wajib, kewajiban gitu loh. Tapi kalau terkait dengan perizinan itu gimana Mas Didi sampai saat ini kalau di Jawa Timur? Nah, kan perizinan itu Mbak, ada yang kemudian menjadi wewenang kabupaten kota, ada yang menjadi wewenang provinsi Jawa Timur, dan memang ada juga wewenang yang ada di pemerintah pusat. Nah, ini memang kami tahu ada beberapa keluhan tentang masih leletnya perizinan beberapa sektor. Tapi paling tidak hari ini kan kita kalau mau bikin perusahaan lewat NIB itu sudah selesai di satu tempat namanya mall pelayanan publik. Misalnya kaitannya dengan pertambangan, ya kan butuh asesmen tersendiri kaitan dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ke depan ya kita harap itu sudah terset gitu ya, karena dengan kemajuan teknologi. Kalau misalnya kaitannya dengan izin lingkungan, ini harus ada timeline bahasa saya. Misalnya 3 hari izin lingkungan harus selesai. Nah, ini kan harus terjelaskan kepada publik bahwa misalnya ngurus izin lingkungan, pintunya ini dan di tool aplikasi itu harus muncul. Harapan kita begitu, sehingga ini sudah menjadi keterbukaan publik gitu loh. Iya, karena kan begini ya Mas Didi, artinya kalau perizinan itu transparan, kemudian mudah, itu bisa membuat investor itu tidak ragu lagi untuk mereka melakukan investasi. Contohnya di Jawa Timur, ya supaya itu tadi Mas, nggak ada beberapa meja gitu Mas yang dilewati. Kami jujur saja mendorong betul pemerintah Provinsi Jawa Timur, karena kami bagian dari pemerintah Provinsi Jawa Timur ya Mbak, agar kemudian perizinan terutama di sektor ekonomi gitu agar bisa menarik apa namanya investor luar itu agar mau berinvestasi. Ini kita harus terbuka, transparan. Kalau saya mau bikin pabrik A,
dengan informasi ini dia bisa menghitung, Mbak. Oh, saya butuh kos sekian, kan gitu. Nah ini kan membuat pasar itu memiliki kepastian pada saya, dan mereka bisa menghitung kos yang mereka keluarkan. Tentu dengan proses keterbukaan publik dalam konteks pelayanan ini ya juga meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur gitu. Sehingga mereka mau berinvestasi, mereka mau menitipkan uangnya di Jawa Timur, dan mereka bisa menggerakkan ekonomi di Jawa Timur. Karena impactnya kan impact yang terus berdomino gitu aja saya. Betul. Ini berarti Mas Didi terkait dengan pelayanan publik yang ada di kabupaten kota, ini ngeling berarti sama yang di Pemprov Jatim. Komunikasinya juga akses komunikasi informasinya. Hari ini sudah beberapa kabupaten kota yang kemudian terkoneksi. Yang saya tahu Banyuwangi, kemudian Malang, ya di dalam satu aplikasi Majadigi itu gitu loh. Ke depan tentu kita berharap ini semua bisa terkoneksi dalam satu portal layanan yang namanya Majadigi itu. Sehingga orang itu kalau misalnya mau berinvestasi gitu, dia sudah bisa membuka satu aplikasi yang namanya Majadigi dan bisa melihat potensi-potensinya yang ada, dan berkas apa saja yang mereka siapkan itu sudah bisa melihat dalam satu aplikasi. Jadi bukan lagi peta buta yang masih gelap gitu loh, Mbak. Harapan kita kan itu menjadi mimpi kita bersama, mimpi Bu Kofifa, mimpi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kalau kita mau ke Pacitan gitu, mau wisata ke Pacitan gitu, kita sudah tahu mau ngapain gitu loh. Mau berinvestasi di Pacitan, kita harus tahu harus investasi apa. Dengan satu portal ini menurut saya ke depan kami khususnya Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur mendorong betul Bu Sherlita ini sebagai komandan Diskominfo ini untuk terus memperbaiki aplikasi Majadigi ini agar masyarakat juga terbantu. Ada perda atau raperda yang kemudian mendukung atau aturan-aturan terkait dengan ini? Ada Perda nomor 7 tahun 2023 terkait tentang pelayanan publik, termasuk adopsi teknologi informasi dalam pelayanan publik. Karena di setiap provinsi itu punya indikator penilaian SPBE, Mbak. Jadi pelayanan elektronik itu punya penilaian gitu. Nah, ini kalau perda ini seperti apa? Maksudnya poin-poinnya apa di situ? Banyak di dalamnya. Baik juga standar pelayanan, kemudian standar ASN-nya dalam arti memberikan pelayanan, penilaian dan segala macamnya itu. Nah, ke depan memang kita berharap karena ini basisnya sudah, mohon maaf ini kita ngomong dunia ini sudah sangat cepat ya, Mbak ya. Iya. Ke depan kita sudah tidak perlu lagi lah yang namanya customer service gitu ya. Tidak perlu lagi kotak pengaduan gitu ya. Karena user, saya misalnya pengguna itu sudah bisa mengadu dalam satu aplikasi misalnya gitu, dengan basis teknologi AI tadi. Nah, ini yang kita dorong ke pemerintah Provinsi Jawa Timur agar adaptif terhadap kemajuan teknologi. Kami mengapresiasi salah satu, mohon maaf ini tidak dalam rangka memuji siapapun, mengapresiasi teman-teman BKD. Mereka punya yang namanya aplikasi rumah ASN yang sudah berbasis AI, dan hari ini Dinas Pendidikan juga ikut-ikutan sistem informasi penerimaan siswa mereka sudah berbasis AI. Ini kita dorong terus semua OPD Provinsi Jawa Timur agar memanfaatkan teknologi ini semaksimal mungkin gitu loh. Soal kemudian problem SDM, soal problem anggaran, ya hidup ini kan tidak mungkin tanpa problem, Mbak, gitu loh. Pasti ada problem, tapi ya kita yakin saja ini bisa kita dorong lebih maksimal lagi gitu. Nah, seperti apa kemudian komitmen teman-teman Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Mas Didi, untuk kemudian senantiasa mengawal dan memastikan untuk pelayanan publik di Jawa Timur saat ini? Terkait dengan tadi kita bilang itu sudah merupakan kewajiban menjadi provinsi digital. Ya. Jadi saya ngomong Komisi A saja, Mbak, dulu, Mbak ya. Kami memang salah satu dinas yang kemudian menjadi leading sektor ini, Dinas Infokom gitu, Provinsi Jawa Timur. Bahasa kami Komisi A ini melakukan pengawalan ketat ini kepada dinas, salah satu dinas ini. Bahkan kita genjot literasi digital di masyarakat. Karena mohon maaf ini, Mbak, agak sedikit melenceng. Hari ini dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, dampaknya pada lingkungan juga luar biasa. Gitu. Misalnya hari ini ya judol, pinjol dan segala macamnya ini. Makanya Bu Sherlita ini kami dorong untuk meningkatkan literasi digital kepada publik gitu. Termasuk bagaimana kemudian aplikasi yang mereka gawang ini, Majadigi ini
bisa maksimal. Tentu dalam bentuk intervensi, entah itu intervensi anggaran, entah itu evaluasi bersama, kami terus melakukan rapat kerja bersama-sama demi agar kemudian mimpi yang disampaikan oleh Mbak Tika tadi bahwa masyarakat Jawa Timur menjadi masyarakat digital ini ya, bisa kita capai bersama-sama. Gitu. Mas Dedi pada kesempatan ini mau menyampaikan apa kepada teman-teman konstituen, kepada masyarakat di dapilnya Mas Dedi sendiri, utamanya di dapil Jatim 2 Kabupaten Sidoarjo? Ya, saya jujur ingin menyampaikan bahwa betul hari ini kita memiliki potensi demografi dengan penduduk milenial, tapi bonus demografi ini. Tetapi hari ini jika kita sekarang menghadapi yang namanya kemajuan teknologi yang berpisau mata dua bahasa saya. Ini juga salah satu kegelisahan saya bersama rekan-rekan. Dengan kemajuan teknologi ini kita bisa dipermudah, tapi sisi negatifnya ada juga. Maka saya sangat berharap masyarakat Jawa Timur, tidak hanya Sidoarjo, itu bijaklah dalam menggunakan gawai digitalnya, karena dampaknya bisa macam buat seluruh pemerintah kabupaten kota. Bahasa saya, kami mendorong agar kemudian pelayanan publik ini mampu kita selesaikan dalam satu genggaman, bahasa saya, lewat HP kita, sehingga tidak ada lagi orang harus antri panjang hanya urus misalnya surat pindah, tidak ada lagi meja per meja kalau pengusaha mau mengurus investasinya, bisa selesai dalam satu aplikasi. Dunia sekarang sedang bertransformasi menuju itu, maka masyarakat harus adaptif dan kemudian pemerintah juga dalam rangka memfasilitasinya juga harus adaptif sehingga masyarakat bisa terlayani dengan maksimal. Khususon masyarakat Sidoarjo, saya pikir kita sudah punya kanal pengaduan di masing-masing sudut, baik itu kanal pelayanan masyarakat dan segala macamnya. Manfaatkan itu untuk berkeluh kesah, manfaatkan itu untuk menyampaikan problem-problemnya, sehingga jenengan semua bisa mendapatkan pelayanan semaksimal mungkin. Meskipun saat ini digitalisasi memang sedang harus kita ikuti, tapi tentu juga tidak lupa dengan yang namanya manusia ya, Mas Dedi. Karena rasa itu ada di manusia, gitu ya, Mas ya. Betul. Baik, Mas Dedi Irwansyah, Sarjana Pendidikan, terima kasih Mas atas bincang-bincangnya dalam podcast Jatim Channel kali ini. Pastilah sangat bermanfaat ya. Tidak hanya di dapilnya Mas Dedi, tapi juga bagi seluruh masyarakat Jawa Timur. Sehat selalu ya Mas Dedi ya. Sampai ketemu lagi. Ya. Dulur Jawa Timur, dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini tadi kita sudah berbincang dengan Mas Dedi Irwansyah, Sarjana Pendidikan, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Demokrat, Dapil Jatim 2 Kabupaten Sidoarjo. Sampai di sini kebersamaan kita dalam Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Matur nuwun atas kebersamaan Anda, Dulur Jawa Timur. Saya Mustika Ratna, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita minum dulu Mas Dedi.